Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemirsa, kali ini saya ada pengalaman menarik yang akan saya ceritakan melalui video ini. Pengalaman saya di saat saya melepas sukma atau merogoh sukma. Pengalaman apa saja yang saya alami? Jika pemirsa ingin tahu lebih jauh, simak video ini. Akan saya ungkap persamaan dan perbedaan alam gaib dan alam nyata. Oleh karena itu, tetap di video ini bersama dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Kita sebagai manusia yang beriman tentu meyakini akan adanya alam gaib, baik itu alam yang akan ditempati oleh kita di akhirat kelak maupun di dunia ini. Memang alam gaib itu tidak dapat terlihat oleh kasat mata. Kita terkadang tak menyadari akan hal itu, bahwa di sekitar kita pun alam gaib itu ada. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi gaib dan dimensi manusia, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan alam gaib dan alam manusia. Sebenarnya antara alam gaib dan alam manusia adalah saling berdekatan. Hanya saja yang membedakan adalah waktu di dalam menjalankan kehidupannya. Cara membedakan alam gaib dan alam manusia sangat mudah, karena waktu mereka beraktivitasnya sangat bertolak belakang dengan alam nyata atau alam manusia. Bila alam manusia, kita memiliki waktu antara pagi sampai sore hari, dan sebaliknya kalau alam gaib, waktu untuk mereka beraktivitas adalah saat senja sampai menjelang pagi hari. Sebenarnya suasana di alam gaib dan alam manusia hampir sama, dan sebenarnya alam gaib dan alam manusia jika dilihat dengan mata batin lebih mirip, terlihat seperti keramaian, karena banyak makhluk yang berlalu lalang, dan terkadang dunia mereka terasa lebih unik daripada alam manusia. Beda dunia, beda juga penghuninya. Jika di alam manusia dihuni oleh berbagai macam manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, berbeda lagi dengan alam gaib. Alam gaib memiliki penghuni yang lebih beragam bentuk, rupa, dan jenisnya. Penghuni alam gaib memiliki bentuk hewan-hewan yang aneh pula, yang terkadang sangat berbeda dibandingkan yang pernah kita temui di alam nyata. Dan yang menarik, ternyata mereka juga mempunyai kesibukan layaknya manusia. Mereka juga melakukan aktivitas seperti bercocok tanam, berkebun, dan mencari kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Mereka pula ada yang ibadahnya itu bagus, ada pula yang tidak. Di alam mereka pun ada pula tempat ibadah seperti di alam manusia. Di alamnya makhluk gaib juga sibuk membangun dunia mereka sendiri dan menjaga kehidupan mereka agar tidak terganggu atau diganggu secara sembarangan oleh manusia. Hal ini sering terjadi
karena dunia kita dengan mereka saling bersinggungan tanpa kita sadari. Karena itulah mereka akan sangat marah apabila pohon, gedung, atau tempat tinggal yang mereka huni sampai dirusak oleh manusia. Dan bila pemirsa pernah menjumpai suatu pohon yang berdarah ya saat ditebang, tidak mau roboh bila ditebang dan kanen-kanen lainnya, sebenarnya itu merupakan suatu ciri bahwa pohon itu atau tempat tersebut sudah dihuni oleh makhluk halus. Dan makhluk halus juga cenderung menyukai tempat-tempat yang sepi, ya, gelap, suram, lembab, dan kotor. Oleh karena itulah kita harus bisa menghargai, ya, saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus bisa saling menjaga, ya, karena dunia ini bukanlah hanya dimiliki manusia saja, malahan makhluk ciptaan Allah yang lain sudah lebih dulu menempati dunia ini, hanya saja alamnya berbeda. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang ada seperti binatang dan lain-lain, namun tak dapat kita melihatnya seperti makhluk gaib tersebut. Kita sebagai manusia dan mereka sebagai makhluk sebangsa jin sesungguhnya ada kesamaan. Mereka menganggap kita sebagai makhluk gaib juga. Begitu pula kita menyebut mereka. Manusia jika ingin berinteraksi atau bertemu dengan mereka, kita harus memiliki kelebihan dan kemampuan di bidang itu. Begitu pula dengan mereka. Malah sebenarnya keberadaan mereka tidak ingin diketahui oleh manusia, sebagaimana yang dikatakan para sesepuh dahulu. Mereka, para makhluk gaib, akan merasa rugi besar apabila keberadaannya diketahui atau diusik oleh manusia. Sekali lagi, mari kita sebagai sesama makhluk wajib saling menjaga dan saling menghormati, karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dan pemahaman tentang dunia gaib yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.